Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Hari ini Kuntum mengambil tema, dibentuk seturut kehendaknya. Hari ini adalah hari Kamis sesudah Rabu Abu dengan warna liturgi ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama pada kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 17 dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 dan tanggal 18 Februari tahun 2021. Sementara bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan Injil Markus 9 ayat 1. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, penulis teringat pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020, saat penulis ditugaskan untuk memberikan sesi spiritualitas pelayanan awam di Kuskupan Agung Jakarta, sesi karakter building, dan atau sesi teamwork team building dalam berbagai kegiatan rekoleksi atau pembekalan pengurus paroki, mulai dari tingkat lingkungan hingga paroki yang ada di Kuskupan Agung Jakarta, sebagai anggota tim karya Pusat Pastoral Sama di Kuskupan Agung Jakarta, maupun sebagai anggota tim penelitian dan pengembangan paroki di paroki tempat penulis berdomisili. Sahabat Kuntum yang terkasih, ada bagian yang penulis tidak pernah bosan untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada para peserta saat itu. Bagian itu adalah budaya instan dalam kegiatan pelayanan dan kehidupan spiritualitas kita. I want the latest, the best, and I want it now. Konsep tersebut berlawanan dengan bacaan Injil pada hari ini, di mana untuk mendapatkan kesempurnaan dibutuhkan proses yang seringkali tidak menyenangkan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil Lukas 9 ayat 22. Untuk bisa menjadi murid Yesus Kristus sejati dan masuk dalam kerajaan Allah Bapa di surga, maka kita harus mau dihancurkan terlebih dahulu agar bisa dibentuk seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Proses tersebut pasti sangat tidak enak dan bisa menyakitkan karena setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Injil Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri berarti merendahkan diri dan bukan mencari kesenangan sendiri, bila perlu sampai ke titik terendah atau nol. Memikul salib berarti rela memikul penderitaan hidup. Sementara mengikut Yesus Kristus adalah belajar untuk hidup sama seperti Yesus Kristus saat hidup. Melihat itu semua, maka sepertinya mengikut Yesus Kristus malah membuat kita mengalami rasa sakit atau penderitaan. Sementara pada zaman ini, penderitaan atau rasa sakit dianggap sebagai kelemahan, sehingga harus dihindari atau sesedikit mungkin dialami. Bacaan Injil pada hari ini menantang kita untuk memeluk salib karena peran penebusannya dalam kehidupan kita, sehingga penderitaan atau kesedihan tidak boleh dijauhi tetapi harus diatasi. Yesus Kristus menentang penderitaan dalam segala bentuk,
tetapi ia menyerahkan dirinya untuk mengalami penderitaan termasuk kematian di kayu salib. Realitas penderitaan dalam keberadaan manusia hendaknya menuntun kita untuk bersabar dalam penderitaan dan berbelas kasih terhadap mereka yang menderita. Dengan gaya hidup yang menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus Kristus, maka kita berharap dan berupaya untuk menjadi serupa dengannya sehingga bisa memperoleh hidup yang sejati. Namun, di dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu bersumber pada Kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20, kita telah dijanjikan untuk hidup bertambah banyak dan diberkati olehnya bila kita mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa lihat dalam Kitab Ulangan 30 ayat 16 dan 20. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita dibentuk seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus? Yang kedua, maukah kita bertahan dalam setiap proses pembentukannya? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat beraktivitas dan semoga hidup kita hari ini dibaharui oleh Allah Tritunggal Maha Kudus karena kita siap dan memang pantas mendapatkannya. Selamat pagi, terima kasih dan salam.